Salam BMC, BSTI Molecular Class. Hari ini kita bersama Kak Safira akan melakukan uji komparasi antara PCR reagen merek Genrui dengan PCR reagen dari merek apa, Kak Ira? Primer design. Kita akan uji komparasi. Hari ini kita melakukan uji pada berapa sampel? 21. Ya, pada 21 sampel ya, yang nanti akan kita uji. Dan ada 3 ya yang positif ya. Jadi ada 24 ya. Kita akan uji masing-masing mempunyai deteksi gene yang berbeda ya. Kalau Genrui menggunakan gene konfirmasinya adalah gene N, dan kemudian kalau primer design menggunakan gene konfirmasinya adalah RDRP ya. Nanti kita akan uji ya. Sebagai catatan untuk Genrui juga ada 2 gene, yaitu gene S ya sebagai gene untuk screening ya, karena S adalah spike di bagian luar virus. Jadi nanti kita akan lakukan komparasi dengan menggunakan mesin PCR dari D-Lab ya. Nah, modelnya adalah Akurat 96 ya. Dan kemudian dengan peralatan micropipette-nya dari D-Lab juga, kemudian consumable-nya dari Genmax Biotex, kemudian biosafety cabinet dari Airtech, Antech, kemudian microcentrifuge dan vortex dari Yuning ya. Itu adalah semua produk-produk yang diageni oleh PT BSTI, dan kita melakukan running ini di lab BSTI Jakarta. Demikian, Kak Ira akan menjelaskan tentang primer design. Terima kasih Dr. Alvirno. Saya Safira sekarang akan menjelaskan tentang primer design ya. Jadi ini pertama ditutup, jadi kita juga sekalian sambil buka dari awal. Jadi primer design Mastermix ini terdiri dari 2 paket ya, bisa dibilang. Yang pertama disebut Oasic Lyophilized One Step Mastermix, dan yang kedua adalah Genesic Real Time PCR Detection Kit. Jadi mereka dipakai secara berbarengan, dan kita akan buka dari yang Oasic Mastermix dulu. Jadi saya lihat ini di seal-nya dengan sangat rapat, dan ada resealable seal-nya lagi di dalam. Dan ini adalah isi dari Oasic Mastermix yang pertama. Jadi dalam sini terdiri dari beberapa reagen. Oke. Saya akan keluarkan dulu semuanya. Jadi ini yang berisi pertama. Jadi kita lihat ada kurang lebih ada 3 komponen major di sini. Yang pertama yang merah ini adalah yang paling penting nih. Ini adalah master mix-nya di sini. One step lyophilized master mix. Jadi di sini maksudnya lyophilized adalah dia seperti powder ya, kayak seperti bubuk itu dalamnya, karena dia freeze dried. Nah di sini dia ada 3, dikasih 3 karena totalnya khusus semua tuh bisa untuk 150 tes, 150 reaction. Kemudian yang kedua adalah buffer atau resuspension buffer. Jadi di sini kan ini bubuk ya. Nah untuk nanti masuk ke reaksi untuk master mix itu kan dia harus menjadi cairan. Nah makanya nanti akan dikasih buffer ini gunanya untuk mencairkan, seperti menjadikan larutan. Nah kemudian yang ketiga ini adalah ROX dye atau ROX dye. Jadi ini fluorescent dye channel yang ini sebenarnya ekstra kalau misalnya dipakai dalam platform-platform tertentu. Untuk hari ini kita kebetulan tidak pakai ROX dye, jadi nanti ini nggak akan kita pakai. Tapi ini tersedia kalau misalnya dibutuhkan. Oke. Nah jadi ini adalah komponen master mix yang pertama. Kemudian bagian keduanya adalah dari detection kitnya sendiri.
bentuknya seperti ini. Jadi dalamnya banyak reagennya juga. Nah, kita lihat ada yang di dalam yang di dalam aluminium foil di sini. Jadi ini adalah satu adalah positif control. Jadi kontrol positifnya yang akan digunakan untuk PCR. Dia karena isinya sudah dapat ada sintetik virus ya di dalamnya. Jadi makanya ada perlindungan ekstra dengan cara dikasih aluminium foil di sini. Jadi nanti kita buka begitu sudah mau dipakai saja. Dan kemudian yang kedua ini adalah internal extraction control untuk sebagai digunakan kontrol saat ekstraksi. Ini juga dalam aluminium foil, jadi nanti dibuka kalau sudah mau dipakai. Dan sisanya adalah gabungan master mix yang nanti akan kita campur dengan tadi master mix yang pertama. Jadi juga saya keluarkan dulu semuanya. Nah, jadi ini kalau terlihat ada 3 komponen lagi, terbagi dalam 3 komponennya, ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Jadi ini bagusnya juga kalau misalnya biar kurang nggak bingung, jadi semuanya itu color coded, jadi ada warnanya sendiri, jadi biar sebagai analis nanti lebih gampang mungkin ya makainya gitu. Jadi yang pertama 3 ini adalah yang disebut dengan nama campuran primer dan probe atau primer dan probe mix. Jadi ini karena saya untuk setiap target gene itu kan berarti fluorescence dye-nya beda-beda. Nah, jadi di sini ada 3. Yang pertama kita ada untuk internal extraction control. Di sini menggunakan FIG, channelnya FIG. Kemudian ada untuk endogenous control, jadi untuk mendeteksi human material di dalam hasil swab ya, swab sample, itu menggunakan FAM. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk mendeteksi SARS-CoV-2 sendiri. Nah, ini juga menggunakan FAM. Jadi nanti harus digunakan dalam model yang berbeda dengan endogenous control. Nanti semua ini juga dalam bentuk freeze dry sama seperti tadi. Jadi gunanya nanti yang ini adalah template buffer, gunanya untuk mencairkan semua primer probe di sini juga gitu. Jadi nanti mereka dipakai berbarengan. Dan kemudian di sini kita ada satu sendiri, ini adalah RNA/DNA free water. Jadi maksudnya di sini adalah air yang bersih ya, yang seperti air hasil distilasi, jadi yang bisa dipakai untuk selama reaksi supaya tidak ada kontaminasi. Jadi ini tidak bisa diganti dengan air keran atau air minum biasa gitu, karena sudah air murni. Nah, ini juga digunakan untuk nanti melarutkan RNA internal extraction control dan juga untuk positif control sendiri, dan bisa digunakan sebagai negatif control nantinya. Seperti itu. Jadi ini adalah isinya secara keseluruhan. Sekarang adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari Master Mix Primer Design. Jadi ini terdiri dari 2 paket. Ini paket pertama berisi OASIC One Step RT-PCR Master Mix yang berisi dari 3 komponen besar seperti ini ya. Jadi ini semuanya sama dengan warna merah, biru, dan coklat. Jadi yang pertama ini adalah master mix-nya sendiri di sini yang sudah di lyophilize atau sudah di freeze dried. Jadi bentuknya seperti bubuk di sini. Ini adalah berisi master mix yang akan dipakai nanti untuk RT-PCR. Dan karena dia masih berbentuk bubuk ya, nanti jadi akan dibikin sebagai solusi atau sebagai larutan oleh dengan buffer di sini, disebut dengan resuspension buffer yang ada 4 di sini. Nanti akan digabung dengan yang merah. Dan kemudian satu di sini adalah ROX fluorescent dye atau ROX dye. Jadi yang bisa dipakai dalam beberapa platform tertentu kalau dibutuhkan sebagai pendeteksi gene atau pendeteksi sinyal. Tapi kebetulan untuk hari ini nggak akan kita pakai. Jadi ini adalah isi dari OASIC-nya sendiri. Sedangkan gabungannya ntar adalah genetic advanced kit yang khusus ini untuk dikhususkan untuk SARS-CoV-2 virus ya. Jadi di sini sudah khusus yang berisi dari di dalamnya ada 2 reagen yang di dalam aluminium foil ya di sini. Yang pertama adalah positive control untuk virus SARS-CoV sendiri, SARS-CoV-2, dan kemudian ada internal extraction control RNA-nya di sini. Jadi dua-dua ini di sini berisi RNA sampel. Makanya dia ada di dalam aluminium foil ya, jadi dibuka nanti setelah akan dipakai. Dan kemudian dia juga berisi primer atau probe mix yang berisi dari fluorescent dye. Jadi ini warnanya sama nih, mirip-mirip dengan coklat karena mereka sama-sama berisi fluorescent dye.
Cuma bedanya kalau tadi ROX, di sini ada fluorescent dye khusus untuk internal exertion control yang dideteksi melalui fake channel. Dan kemudian ada yang khusus untuk endogenous control, jadi untuk mendeteksi human material di dalam hasil swabnya kita atau sampelnya kita yang dideteksi melalui channel FAM. Dan kemudian ada yang khusus untuk virus SARS-CoV-2. Ini juga dideteksi melalui FAM channelnya. Nah, ini semua juga nanti harus diresuspensi atau dibikin menjadi larutan dengan template buffer yang juga dikasih di dalam paket ya. Di dalam paketnya ini masing-masing ini berwarna kuning. Dan satu lagi tambahannya adalah untuk RNA dan positive control pun juga harus dibikin menjadi larutan yang nanti akan dilarutkan dengan RNase DNase free water. Jadi disinilah air yang sudah murni atau sudah didistilasi sehingga tidak akan ada kontaminasi untuk keduanya. Nah hari ini, jadi ini semuanya nih dari primer design ya. Hari ini kita akan membandingkan dengan master mix yang sudah kita pakai sebelumnya, itu dari Genrui. Jadi di sini ada tulisannya Novel Coronavirus Nucleic Acid Detection Kit untuk RT-PCR. Jadi nanti kita akan bandingkan bagaimana di dalamnya. Ini saya buka dulu. Oke, jadi ini adalah Novel Coronavirus Nucleic Acid Detection Kit khusus untuk RT-PCR dari Genrui ya. Bentuknya ada di dalam box dan kita bisa buka. Di dalamnya ini langsung ada protokol penggunaan, nanti kita bisa lihat. Dan kemudian di dalamnya ini adalah terdiri dari komponen master mix dan negatif dan positif control di sini. Ya, jadi kita lihat yang pertama, dia juga color coded ya, mirip-mirip untuk memudahkan penggunaan. Yang pertama ini adalah berisi SARS-CoV atau 2019 nCoV PCR enzyme mix. Jadi ini enzyme mix yang khusus untuk virus COVID-19 ini, yang kemudian akan dicampur dengan buffernya di sini. Jadi nanti ini keduanya akan dicampur dalam bentuk master mix yang akan digunakan untuk RT-PCR. Dan di dua ini yang warna merah dan biru ini adalah kita ada positive control dan ada negative control yang juga khusus untuk virus COVID-19. Jadi ini masing-masing akan digunakan sebagai setiap PCR-an ya, setiap running itu akan digunakan positif dan negatif control supaya kita tahu apakah hasil kita itu valid atau tidak gitu. Jadi keduanya ada di sini. Dan kalau kita lihat dari petunjuk penggunaan ini cukup lengkap ya, ini ada manualnya gitu, seperti itu. Yang berisi instruksi penggunaan, tes prinsipal, cara penyimpanan, dan juga yang paling penting itu adalah berisi reaction setup-nya. Jadi nanti kan untuk RT-PCR itu kita harus men-setting dulu di dalam softwarenya itu ya, apa dye programnya seperti apa, amplification programnya seperti apa, dan di sini ada dijelaskan di dalam sini juga seperti itu. Ini adalah isi dari detection kit dari Genrui untuk RT-PCR COVID-19. Ya, kalau boleh saya menyampaikan ya Kak Safira ya, masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan ya. Kalau keunggulan dari Genrui simple ya, cuma dia 4 bottles ya. Jadi untuk master mix-nya cuma 2, yaitu yang tutup putih dan tutup ungu ya, yaitu tutup putih itu enzimnya, kemudian tutup ungu buffernya ya. Itu aja master mix-nya 2 ya. Dan itu kalau dicampur bisa sampai untuk 48 tes ya. Yaitu tentunya dengan catatan tidak ada pipette error ya. Betul. Ya. Kemudian yang merah itu adalah kontrol positif, yang hijau kontrol negatif. Jadi itu simple. Nah kalau primer design banyak sekali ya, itu memang agak mesti paham dulu ya untuk menggunakannya. Cuma memang kelebihan primer design itu ada karena dia freeze dry. Freeze dry itu jadi pada proses transport dari luar negeri sampai Indonesia, dia tidak memerlukan suatu box yang khusus. Jadi dia dalam suhu ruangan dia bisa ditransport. Ya, itu kelebihannya primer design. Jadi ongkos pengirimannya itu lebih murah. Ya, itu primer design. Kemudian untuk ekstraksinya kita gunakan apa, Kak Ira? Untuk ekstraksi kita menggunakan Genrui juga ya. Dari Genrui ya. Ada oh ya betul. Jadi ini ada contohnya.
Ini adalah kit extraction kit ya, nucleic acid extraction kit khusus dari Genrui. Jadi bisa dilihat ini cukup besar karena berisi ada plate ya dalamnya. Di sini kita bisa buka. Nah ini kalau dilihat ini di dalamnya berisi 3 plate nih, ada 96 well plate. Kemudian ada instruksi juga seperti tadi ya, nanti kita bisa lihat. Oke. Nah di sini yang paling penting adalah di sini berisi 3 96 well plate yang di dalamnya sudah berisi reagen untuk kita masukkan ekstraksi. Nah jadi mungkin di sini adalah salah satu keunggulan dari extraction kitnya Genrui ya, karena sebenarnya sangat simple karena semua reagen yang kita butuhkan untuk ekstraksi sudah di dalam well plate ini. Makanya kita harus jaga supaya tetap standing upright ya, jadi supaya nggak tumpah-tumpah. Jadi pegangnya seperti ini. Nah selain itu juga di dalamnya ada yang disebut dengan nama binding solution. Nah, jadi seperti ini. Warna hitam nih kelihatan ada hitam-hitamnya di bawah. Ini adalah magnet. Jadi ini adalah magnetic beads yang nanti akan digunakan untuk ekstraksi. Karena ini kan nanti akan dimasukkan ke dalam mesin ekstraksi otomatis ya. Dan magnetic bead ini nanti ada yang berikatan dengan RNA virusnya itu sendiri. Gitu. Nanti di sini jadi dari binding solution ini tinggal kita masukkan ke dalam well yang sesuai dengan sampelnya, sesuai dengan jumlah sampel. Kemudian kita masukkan sampel dan nanti kita bisa langsung masukkan ke dalam mesin. Jadi cukup mudah seperti itu. Dan satu lagi adalah kita juga mempunyai ini plastik ya, kurang lebih. Ini adalah magnetic rod cover. Jadi nanti kan ini tadi magnetic beads ya. Jadi di dalam mesinnya sendiri pun ada rod yang nanti akan bisa magnet itu menempel ke situ. Nah supaya magnetnya nggak kotor, itu kan besi di dalam mesin ya, supaya nggak ada kontaminasi dan lebih mudah untuk membersihkannya juga di dalam mesin itu. Nanti sebelum dimasukkan sampel itu kita pasang ini dulu di luarnya, jadi supaya ada plastik covernya. Jadi nanti begitu sudah selesai, tinggal plastik covernya aja yang kita ambil gitu. Jadi lebih gampang untuk dicuci atau lebih gampang untuk dibersihkan. Dan ini semua ada masih untuk setiap plate pasti akan ada magnetic covernya satu masing-masing. Jadi cukup mudah gitu untuk digunakan di mesin. Ya, jadi menggunakan extraction kit merek Genrui sangat mudah ya. Di mana proses PCR untuk COVID ini yang infectious di bagian extraction ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan extraction kit dari Genrui, itu prosesnya akan jauh lebih mudah ya. Jadi nanti kita akan lakukan proses ekstraksi, kemudian masing-masing sampel itu akan dideteksi oleh 2 merek reagen yang berbeda ya. Nah, jadi ini juga memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang mengageni PCR kit ya, itu bisa meminta kepada lab kami SLC untuk melakukan uji komparasi ya. Demikian ya pemirsa, kita akan lanjutkan untuk pembuatan master mix-nya. Pemirsa, session kali ini Kak Ira akan menunjukkan bagaimana membuat master mix dari reagen PCR merek Primer Design. Silakan Kak Ira. Ya. Jadi ini tadi semuanya yang sudah kita bahas ya, sudah diatur. Yang pertama adalah kita akan membuat dari master mix yang freeze dried ini. Jadi untuk yang freeze dried ini sendiri akan dicampurkan dengan resuspension buffer. Jadi kita bisa buat langsung di sini. Nanti kita buka. Resuspension buffernya adalah seperti ini nih, yang warna biru. Akan kita masukkan sebanyak 525 mikroliter. Nah, ini dibuka dulu deh. Ya, jadi kita bisa langsung buat di sini ya. Dan kita akan ambil 525 dari resuspension buffer ini. Satu ininya kurang lebih berisi 0,75 ml. Jadi bisa kita langsung pakai aja. Kalau sebanyak ini, dan langsung kita masukkan saja. Ini
Kemudian bisa lihat ini sebenarnya ini langsung jadi cair ya di sini di dalam. Nah ini nanti bisa langsung dipakai, dan tapi kita harus mix dulu dengan di vortex. Mungkin ini nanti bisa diambil ke dalam tabung microcentrifuge seperti ini. Terus kemudian di vortex dan di centrifuge sebelum dipakai supaya nanti benar-benar tercampur secara sempurna. Nah ini kita tunjukkan untuk satu saja, tapi nanti dua yang lainnya juga sebenarnya sama gitu, dimasukannya seperti itu. Ini kita udah jadi satu. Nah kemudian yang harus kita resuspensi lagi atau dicairkan lagi itu adalah masing-masing dari probe mixnya ini. Jadi hari ini kita akan menggunakan internal extraction control primer probe mix, kemudian endogenous control, dan kontrol yang khusus untuk SARS-CoV-2. Nah ini semua juga masing-masing harus dicairkan dengan RNase DNase free water ini, yang hanya bisa digantikan kalau misalnya ini sudah habis nih, misalnya terpakai banyak gitu dan sudah nggak ada lagi, bisa diganti dengan distilled water ya, tapi nggak bisa diganti dengan air keran atau air minum biasa. Ya juga sama, jadi bisa kita langsung masukkan di sini juga. Sebanyak jumlahnya 165 mikroliter. Ya, jadi di sini kita bisa pakai yang lain. Ya, jadi ini semuanya sama jumlahnya. Untuk ini misalnya saya taruh sini ya biar lebih gampang. Memang susah, tapi susah terlihat dari tadi karena ini dia berwarna coklat, tapi sebenarnya kurang lebih sama lah prosedurnya. Ini juga untuk yang SARS-CoV-nya sendiri. Ya sudah. Nah ini juga nanti kita akan campur dengan cara vortex dan centrifuge setelah semuanya sudah selesai. Oke. Nah ini saja, ini di ketiganya. Nah sekarang yang butuh kita harus suspensi lagi. Yang ketiga adalah bagian dari positive control dan RNA internal extraction control sendiri ya. Jadi ini mulai dari internal extraction control dulu. Gunting aja kok. Lihat ini berwarna biru, juga baru kita tambahkan nanti dengan buffer. Dan inilah positif kontrolnya. Berwarna merah. Nah, jadi semua sudah ada labelnya sendiri dan kita bisa langsung masukkan di dalam sini buffernya. Mereka menggunakan buffer yang sama, yaitu menggunakan template preparation buffer. Ini berwarna kuning. Jumlahnya adalah masing-masing beda ya. Kalau kita mulai dari yang RNA internal extraction control dulu, ini dia menggunakan 600. Nah, jadi kita pakai yang 1000 lagi tadi. Oke, kita tinggal masukkan saja. Ini cukup penuh di sini, jadi harus hati-hati. Kemudian akan dipakai lagi untuk membuat positive control. Jadi kalau untuk positive control sendiri dia menggunakan 500.
dengan buffer yang sama kita masukkan. Nah, jadi mungkin di sini harus hati-hati adalah melarutkan buffer yang mana digunakan untuk yang mana gitu ya. Tapi semuanya sebenarnya ada warnanya, jadi lebih mudah untuk digunakan di situ. Oke, jadi ini semuanya sudah kita sudah punya master mixer sendiri, kita punya positive control, kita punya arena extraction control, dan kita punya 3 fluorescent yang kita pakai. Semuanya sudah disuspensi, jadi sekarang untuk mencampurkannya hanya tinggal di vortex dan kemudian centrifuge dan siap untuk digunakan. Kemudian saat ini Kak Ira akan menunjukkan kepada kita bagaimana membuat master mix. Kebetulan kita ada 50 sampel hari ini, maka akan dibuat master mix untuk 50 sampel dari PCR kit merek Primer Design ya, sebagai komparasi untuk PCR kit yang kita gunakan yaitu merek Genrui. Oke. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah meresuspensi semua solusi yang dibutuhkan ya. Jadi tadi yang belum kita lakukan adalah untuk memvortexnya. Jadi vortex ini gunanya untuk mencampur semua yang ada di dalam. Jadi kita vortex satu-satu. Nah, setelah itu di centrifuge supaya untuk menurunkan larutannya. Oke. Nah, jadi karena ini kita mempunyai 50 sampel ya, seperti yang tadi Pak Dr. Alfrino bilang. Jadi kita akan menyiapkannya master mix untuk 50 sampel yang akan dimasukkan ke dalam 1,5 micro centrifuge tube di sini. Nanti jadi kita akan gabung semuanya kecuali yang kontrol. Oke, jadi ini kontrol sudah selesai, kita pinggirkan dulu. Jadi akan kita gabung adalah Oasic Lyophilus master mix dengan probe mix yang akan kita pakai ini. Jadi tadi di sini akan kita ambil dulu untuk dimasukkan ke dalam tabung. Jadi kita ambil habis ya untuk 50 sampel di sini. Oke. Sudah. Nah, kemudian dalam sini karena ini akan menjadi master mix nanti yang akan kita pakai untuk SARS-CoV-2 dan kita butuh untuk internal extraction control juga, makanya akan kita gabung. Sedangkan nanti untuk endogenous control akan kita pisah ya, karena dia punya channelnya itu sama dengan FAM, sama dengan SARS-CoV, jadi nanti akan kita pisahkan. Boleh cut dulu nggak? BMC kembali untuk menjelaskan Kak Safira pembuatan master mix dari PCR reagen merek Primer Design yang memang setelah kita coba agak kompleks ya, nggak mudah karena ternyata master mix itu harus berbagi dengan endogenous control. Jadi kalau kita lihat dari proses ini memang PCR kit Genrui lebih simpel dan lebih mudah dan lebih ekonomis. Silakan Kak Ira. Oke, makasih. Jadi kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuat master mix part 1 dan part 2. Jadi sekarang kita akan menggabungkan keduanya supaya nanti lebih gampang untuk dimasukkan ke dalam tiap well, PCR well dari sampel kita ya. Jadi di sini sekarang yang pertama adalah akan dimasukkan primer atau probe mix untuk internal extraction control dan SARS-CoV itu sendiri. Ya, akan kita masukkan di situ.
Jadi tadi keduanya sudah dicampur ya, sudah dicampur dan disentrifuge. Jadi mudah-mudahan ini sudah tercampur rata gitu, dan kita harus pastikan dulu. Yang satu tadi internal extraction control. Jadi ini ada nanti akan digunakan sebagai fluorescent dye-nya. Jadi satu tadi adalah FAM dan satu adalah fake di sini. Ya, jadi bisa lihat ini sudah tercampur semua. Dan satu lagi di sini akan kita masukkan primer probe mix untuk endogenous control. Nah, di sini tadi karena dia juga FAM juga ya. Jadi tadi SARS-CoV-2 pun juga FAM, makanya akan kita masukkan ke dalam tabung yang berbeda atau kita buat dengan master mix yang berbeda supaya nanti tidak ada, kalau tercampur nanti ada kompetisi di antara keduanya karena sama-sama menggunakan channel FAM sebagai fluorescent dye-nya. Oke, sudah. Jadi ini sudah ada dua, sudah siap. Nanti akan tinggal kita vortex dan centrifuge dan akan siap untuk digunakan, dimasukkan ke dalam masing-masing PCR well sesuai dengan jumlah sampel. Ya, jadi setelah kita pelajari ya PCR kit merek Primer Design, jika ada kemasannya ditulis 150 reaction, itu ternyata hanya bisa untuk 75 sampel gitu. Jadi kalau saya hitung harganya memang jauh lebih mahal dari Gendrui. Jadi dari sini kita sudah bisa komparasi ya dari segi kemudahan dalam proses pembuatan master mix, dan yang kedua adalah sisi ekonomis ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai. Nanti kita lanjutkan untuk pembuatan master mix dari Gendrui oleh Kak Safira. Salam AluSwab dari BMC. Kita akan melihat bagaimana Kak Ira menggunakan PCR kit merek Gendrui dalam pembuatan master mix. Kita lihat bagaimana mudahnya dan simpelnya Gendrui, dan tentu juga dari sisi harga lebih ekonomis. Satu kit ini bisa 48 tes. Oke, terima kasih. Jadi ini master mix komponen yang dari advanced kitnya ya. Dan di sini ada kontrol positif dan negatif, dan di sini ada buffer dan enzyme mix yang akan kita gunakan sebagai master mix. Jadi sebelumnya akan kita vortex dan centrifuge dulu untuk memastikan semuanya tercampur rata. Dan kita di sini menggunakan produk dari merek Yuning untuk vortex dan microcentrifuge. Dan kita sudah buktikan kehandalan, ketahanan, dan juga proses centrifuge dan vortex yang bagus dari merek Yuning yang diageni oleh PT BSTI juga. Ya, jadi ini untuk kita pastikan semuanya turun ya supaya kita bisa ambil. Terutama yang enzyme mix karena jumlahnya nggak banyak. Jadi kita mau maksimalkan supaya kita dapat semuanya. Oke, sudah. Nah, sekarang akan kita ambil duluan adalah enzyme mix ini. Jadi nanti akan kita gabungkan menjadi 48 reaksi ya untuk maksimalnya. Jadi kita akan masukkan ke dalam microcentrifuge tube yang kosong, yang bersih. Jadi kita akan mulai ambil dulu dari enzyme mix yang harus diambil dengan hati-hati karena jumlahnya terbatas. Jadi di dalam botol enzyme mix ini ya, itu di dalamnya ada corong karena volumenya hanya 48 UL ya. Ya, jadi memang pas ya berarti dengan hanya reaksinya. Jadi makanya kita usahakan untuk diambil maksimal semuanya terambil. Ya.
Jadi makanya sebelum diambil kita harus centrifuge dulu biar turun dia ke dalam corong itu semua. Dan juga harus benar-benar cair pada suhu temperatur ya, ruangan. Karena kalau dia masih dingin nanti kita pipet, nanti dia akan menempel di pipet. Ya, itu kita akan loss dan enzim itu ya nilainya sangat mahal gitu ya. Itu intinya dari proses PCR ini. Ya betul. Nah sekarang akan kita campur dengan buffernya sendiri. Jadi bagi klinik yang ingin memeriksa sampelnya di lab BSTI, yang mungkin ingin melihat lab BSTI Jakarta dan juga ingin melihat prosedurnya, bisa lihat di YouTube ini. Ya, karena kita memang untuk lab kita ini sangat privacy dalam arti ya kita bagi yang berkunjung tidak diperbolehkan untuk foto dan video ya. Karena untuk membuat lab BSTI Jakarta ini biayanya sangat besar sekali, baik dari proses desain awal, konstruksi ya. Jadi bagi yang klinik yang ingin kerjasama, yang ingin berkunjung boleh, tapi tidak boleh membawa handphone untuk foto dan video. Kami mohon dengan sangat dimaklumi. Demikian. Ya, betul. Jadi ini sudah semuanya nih master mix. Nanti seperti biasa kita campur. Tadi sudah disedot sepul juga, tapi untuk memastikan semuanya tercampur rata di vortex, kemudian di centrifuge dan akan siap digunakan sebagai master mix RT-PCR kita dari Genderway. Oke, berarti proses master mix sudah selesai. Kita akan lanjutkan proses ekstraksi di ruang ekstraksi. Kalau yang kita sedang berlangsung ini adalah di ruang PCR atau ruang adding. Di belakang kameramen kita itu adalah ruang master mix. Cuma karena kita lagi syuting, maka master mix-nya dilakukan di sini karena belum dilakukan adding ya. Jadi demikian pemirsa BMC atau AlloSwab. Terima kasih.